Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Agung Hamdani, 2. Aswan Widiartono, 3. Ferdian Syah Widiyuranda, 4. Fatkia Ansar Hereni, 5. Dea Fitriana Hanum, 6. Marisa Ulijaya Hutauruk. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu lingkungan pendidikan. Pada bab ini, terdapat 5 subbab, diantaranya yaitu pengertian lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan pendidikan masyarakat, dan yang terakhir yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah pengertian lingkungan pendidikan. Dalam pembahasan pendidikan sebagai sistem, disebutkan bahwa salah satu masukan dalam sistem pendidikan adalah lingkungan. Dengan demikian, lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Secara umum, lingkungan dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan, atau dapat dikatakan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Mengacu pada pengertian tersebut, kemudian beberapa pakar mengelompokkan lingkungan pendidikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan tripusat pendidikan. Berdasarkan tripusat pendidikan, lingkungan pendidikan dikelompokkan menjadi 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, lingkungan pendidikan dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pendidikan informal, yaitu pendidikan yang tidak terprogram, tidak berstruktur, berlangsung kapanpun dan dimanapun juga. Yang kedua, pendidikan formal, yaitu pendidikan berprogram, berstruktur, dan berlangsung di persekolahan. Yang ketiga adalah pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang berstruktur, berprogram, namun berlangsung di luar persekolahan. Lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Disebut sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, justru lembaga pendidikan inilah yang pertama ada. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia ada. Itu artinya bahwa pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling awal yang akan kita lalui. Sebelum mungkin pendidikan yang lain seperti SD, TK, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Fungsi keluarga dari masa ke masa. Yang pertama, fungsi keluarga pada masyarakat tradisional atau masa primitif, meliputi fungsi produksi dan fungsi konsumsi sekaligus secara absolut. Kehidupan masa depan anak pada masa primitif sedikit mudah diprediksi. Hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan generasi sang anak nyaris sama dengan pola kehidupan sang orang tua. Sebagai contoh, apabila kehidupan sang orang tua ialah petani, hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan anaknya di masa depan ialah akan menjadi petani pula. Begitu pula jika orang tuanya seorang guru, maka anaknya dapat diprediksi akan menjadi guru. Sedangkan kedua, pada masa modern, fungsi keluarga mengalami perubahan karena adanya tekanan dari luar dalam bentuk modernisasi dan mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Fungsi kehidupan keluarga pun mengalami perubahan. Fungsi konsumsi keluarga relatif tetap, namun fungsi produksi mengalami banyak perubahan. Arti dari zaman modern ini bahwa generasi sang anak terkadang berbeda dengan orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya adalah seorang guru,
maka tidak dapat dipastikan seorang anak akan menjadi guru. Jadi seperti itu. Jenis pendidikan keluarga. Jenis pendidikan keluarga itu ada dua. Yang pertama pendidikan prenatal, yang artinya pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir, atau pendidikan dalam kandungan didasari suatu asumsi bahwa sejak masa konsepsi, manusia telah dapat memperoleh pendidikan. Terkadang kita tahu bahwa musik klasik seperti itu untuk bayi dalam kandungan itu dapat meningkatkan kecerdasan otak. Kemudian pendidikan postnatal. Pendidikan postnatal adalah pendidikan yang dimulai sejak manusia dilahirkan ke dunia. Jadi, sejak mereka lahir ke dunia, mereka dididik oleh keluarga. Seperti membaca, menulis, berdiri. Itu termasuk pendidikan postnatal. Berikutnya, dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Kedua, motivasi kewajiban moral. Ketiga, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga. Yang pertama, motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Ini artinya, seorang anak dan orang tua harus saling mengasihi. Karena dalam hal pendidikan dalam keluarga, anak butuh kasih sayang dari orang tua. Kemudian motivasi kewajiban moral. Orang tua memiliki kewajiban mengajarkan moral-moral kepada anaknya. Mengajarkan kebaikan ataupun mengajarkan hal-hal yang tidak boleh. Jadi mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak boleh kita lakukan itu memang tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Berikutnya tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga. Seorang ayah, seorang ibu memiliki tanggung jawab kepada anaknya. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, sedangkan seorang ibu memiliki tanggung jawab untuk mengurusi rumah maupun anaknya. Dan seorang anak memiliki tanggung jawab yaitu untuk belajar. Di fase ini, anak akan belajar dari keluarganya terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Berikutnya, lingkungan pendidikan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, orang merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa kedewasaan. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan proses yang khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk mengganti sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini dalam perkembangan lebih lanjut dikenal sebagai sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat latihan atau training center manusia Indonesia di masa depan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting juga peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pendidikan di sekolah secara seimbang dan serasi bisa mencakup aspek pembudayaan, penguasaan pengetahuan, dan pemilik keterampilan peserta didik. Selain itu, sekolah juga telah mencapai posisi yang sangat sentral dan pelantara pendidikan manusia. Sekarang sekolah tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap pendidikan keluarga, tetapi merupakan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena pendidikan berimbas pada pola pikir ekonomi, yaitu efektivitas dan efisiensi, yang merupakan ideologi dalam pendidikan. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat, yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan masyarakat. 2. Membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. 3. Mencetak masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. 4. Melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Ada juga suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah, antara lain 1. Pengajaran yang mendidik.
2. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. 3. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar. 4. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Lanjut ke subbab materi yang keempat, yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, dalam setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terbelakang atau maju, pasti terdapat peranata-peranata sosial atau social institution. Menurut beliau, peranata sosial merupakan lembaga kemasyarakatan yang lebih menunjuk pada suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian-pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri-ciri suatu lembaga. Apabila dianalisis, paling tidak ada 5 peranata sosial yang terdapat dalam sistem masyarakat, yaitu yang pertama ada peranata pendidikan, 2 peranata ekonomi, 3 peranata politik, 4 peranata teknologi, dan yang kelima peranata moral atau etika. Yang pertama, peranata pendidikan secara umum mempunyai tugas dalam upaya sosialisasi, sehingga setiap warga masyarakat mempunyai kepribadian yang mendekati harapan masyarakat bersangkutan. Yang kedua, peranata ekonomi yang bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran hidup sehingga masing-masing anggota memperoleh kelayakan secara ekonomis. Yang ketiga, peranata politik yang bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Yang keempat, peranata teknologi berupaya menciptakan teknik untuk mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan yang terakhir, peranata moral atau etika mengurus nilai dan penyikapan atau tindakan dalam pergaulan di masyarakat. Sekolah sebagai pendidikan formal lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, sekolah harus selalu mengikuti haluan dari masyarakat, baik tercermin dalam falsafah dan tujuan pendidikan, kurikulum, maupun pengelolaannya. Akan tetapi, akhir-akhir ini, sekolah dinilai terjadi kesenjangan dengan masyarakatnya. Sekolah cenderung arogan terhadap masyarakat, sebaliknya, masyarakat kurang peduli terhadap sekolah. Dalam banyak hal, sekolah juga dinilai telah tertinggal dari masyarakatnya. Kini, sekolah justru banyak belajar dari masyarakat. Hal ini karena berbagai inovasi khususnya dalam bidang teknologi telah lebih dahulu terjadi di dalam masyarakat daripada di sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengakrabkan sekolah dengan masyarakat. Contohnya yaitu dengan adanya komite sekolah, adanya berbagai bantuan finansial kepada sekolah, sistem magang, KKN, PKL, dan lain sebagainya. Lingkungan pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, pada pendidikan formal, penyelenggaraan proses pendidikan dilakukan di gedung sekolah. Contohnya seperti ruang kelas maupun aula sekolah. Pada pendidikan non-formal, dapat dilakukan di luar gedung sekolah, seperti tempat bimbel maupun tempat kursus. Pada pendidikan informal, dapat dilakukan di mana saja, khususnya di lingkungan keluarga. Yang kedua, pada pendidikan formal, peserta didik dituntut prasyarat tertentu. Pada pendidikan non-formal, kadang-kadang ada prasyarat tertentu, sedangkan di pendidikan informal tidak ada prasyarat tertentu. Kemudian yang ketiga, pada pendidikan formal, kurikulumnya jelas sesuai jenjang yang ditempuh. Untuk pendidikan non-formal, kurikulumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, bersifat fleksibel, dan dapat dimusyawarahkan. Sedangkan untuk pendidikan informal tidak ada kurikulum. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan penyederhanaan konsep, sebab sekolah merupakan salah satu wujud peranata pendidikan, sedangkan peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial yang ada dalam masyarakat.
Oleh karena itu, sekolah sebenarnya adalah merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu, konsep masyarakat sebenarnya termasuk keluarga, karena masyarakat belum merupakan himpunan dari keluarga. Antara sekolah dengan masyarakat. Menurut Sanaviyah Faisal, hubungan antara sekolah dengan masyarakat paling tidak dapat dilihat dari dua segi, yaitu A. Sekolah sebagai partner masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan. B. Sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat. Jones, bagaimana yang dikutip oleh Kartadinata dan Dantes, mengemukakan ada 5 cara untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu 1. Melalui aktivitas kurikuler para siswa. 2. Aktivitas para guru. 3. Kegiatan ekstrakurikuler. 4. Kunjungan para orang tua siswa atau anggota masyarakat ke sekolah. 5. Melalui media massa. Kegiatan guru yang dapat diikatkan dengan usaha memajukan hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain, melakukan kunjungan rumah siswa, menunjukkan sikap positif terhadap orang tua, menyangkut kemajuan para siswa, mengadakan kerjasama dengan orang tua atau masyarakat usaha mengembangkan kebijakan, publikasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun yang dapat dilakukan masyarakat kepada sekolah, menyediakan dana pendidikan melalui BAP, beasiswa, pajak, dan lain-lain. 2. Menyediakan fasilitas belajar dan memantau pemanfaatannya. 3. Menerima kehadiran siswa dalam berbagai program secara sukarela dan senang hati. 4. Ikut serta memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. 5. Ikut mengontrol pelaksanaan pendidikan di sekolah. 6. Memberikan balikan kemajuan lulusan. 7. Bersedia menjadi narasumber untuk keperluan pendidikan di sekolah. Setelah membahas hubungan transaksional antar sekolah dengan masyarakat, kita beralih ke hubungan transmisi dan transformasi. Hubungan transmisif atau pewarisan dan pemeliharaan terjadi ketika sekolah berperan sebagai pewarisan kebudayaan, di mana kebudayaan adalah seperangkat sistem ide, tingkah laku, dan benda yang dimiliki sekelompok masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar. Artinya, kebudayaan tidak dengan sendirinya ada dalam diri seorang anak. Dibutuhkan proses belajar kebudayaan, yaitu pewarisan budaya antar generasi yang dilakukan dengan proses sosialisasi dan enkulturasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebudayaan yang ditransmisikan ini tentulah kebudayaan yang mampu menciptakan kelangsungan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat. Lalu, hubungan transformatif atau inovatif atau juga pembaharuan terjadi ketika sekolah berperan sebagai agen pembaharu dalam kebudayaan masyarakat. Akibat perkembangan peradaban manusia, wujud budaya dinilai tidak lagi kondusif untuk perkembangan manusia, sehingga sekolah dituntut melakukan inovasi untuk melakukan hal itu dalam mengatasi hal tersebut. Berkaitan dengan ini, ada 3 hal yang mungkin dilakukan oleh siswa SD, yaitu pertama, reproduksi budaya, di mana murid dibelajarkan untuk melakukan penggalian unsur-unsur budaya yang telah ada dalam masyarakatnya. Beberapa nilai budaya yang dinilai positif dan cenderung memudar dapat direproduksi, tentunya dengan berbagai penyesuaian. Kedua, difusi kebudayaan, yaitu murid dibelajarkan agar dapat menyebarluaskan unsur-unsur budaya yang dinilai positif dan belum dimiliki masyarakat kepada masyarakatnya. Proses difusi ini tentunya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir kreatif.
Kemampuan berpikir kreatif ini perlu terus dikembangkan dan ditanamkan dalam diri murid, sehingga pada gilirannya tercipta manusia pembaharu. Berpikir kreatif artinya berpikir divergen, yaitu berpikir alternatif, di mana murid berani tampil berbeda, sehingga tercipta banyak murid yang inovatif.